Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semangat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa berkumpul untuk dapat belajar bersama-sama. Bagaimana semua keadaannya? Baik semua, sehat semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi pelajaran Quran Hadis kelas 7 semester Gasal dengan tema pengertian Al-Quran. Baik, kita simak tayangan berikut ini. Pada menu video pembelajaran yang akan saya sampaikan berisi kompetensi dasar, kemudian tujuan pembelajaran, materi, dan kesimpulan. Baik, tetap semangat ya. Kita perhatikan slide berikut ini. Kompetensi dasar meliputi menerima Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, menjalankan sikap tanggung jawab dalam berperilaku sesuai Al-Quran, memahami kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam dengan baik dan benar, menyaksikan kesimpulan tentang kedudukan dan fungsi Al-Quran dalam Islam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diantaranya peserta didik dapat mengakui kebenaran Al-Quran dengan baik dan benar. Peserta didik dapat meyakini kebenaran isi Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat melaksanakan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman Al-Quran. Peserta didik dapat terbiasa bersikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian Al-Quran dengan baik dan benar. Peserta didik dapat menyebutkan fungsi Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian, peserta didik dapat mendeskripsikan cara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dengan baik dan perhatikan. A. Pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Pengertian Al-Quran dapat dilihat dari dua aspek, yakni aspek bahasa dan aspek istilah. Al-Quran ditinjau dari segi bahasa, artinya bacaan atau yang dibaca. Kata Al-Quran adalah bentuk isi masdar dari kata qoro'a, atau lengkapnya qoro'a yaqra'u Qur'anan. Bisa difahami anak-anak? Kita lanjut. B. Pengertian Al-Quran menurut istilah. Pengertian Al-Quran ditinjau dari segi istilah adalah Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu alaihi bitawatiril muta'abbad bitilawati.
yang artinya Al-Quran ialah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, yang tertulis dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya termasuk ibadah. Baik, lanjut. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya Alkitab. Kita boleh menamai kitab suci kita dengan nama Alkitab, yang artinya dalam bahasa Arab berarti buku. Kemudian Al-Furqan yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. 3. Adzikir yang artinya memberi peringatan. Yang selanjutnya kita boleh menyebut dengan Al-Mau'idhah yang berarti pelajaran atau nasihat. Yang selanjutnya adalah Al-Huda yang artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Paham ya dari sini? Yang selanjutnya poin B, fungsi Al-Quran. Di antara fungsi Al-Quran yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah sebagai petunjuk, pedoman dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Allah telah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Selanjutnya, fungsi Al-Quran sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Dalam firman Allah, "Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa." Artinya, katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. Yang selanjutnya sebagai kabar gembira dan peringatan. Allah berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim." Artinya, sungguhnya kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban atau pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 119. Baik, kita lanjut anak-anak. Fungsi Al-Quran lagi sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Allah berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi." Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Al-Maidah ayat 48. Kemudian fungsi Al-Quran lagi sebagai pembeda antara yang hak atau sesuatu yang benar dan sesuatu yang batil atau salah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian Al-Quran sebagai penerangan atau hidayat. Firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 138 yang berbunyi,
Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Artinya Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian anak-anakku sekalian, sekilas tentang materi pengertian dan fungsi Al-Quran. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada kalian semua bisa memberi manfaat, kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apabila dalam penyampaian Bapak ada kekurangan maupun kelebihan, kita koreksi bersama-sama. Dan pada akhirnya kita menjadi insan yang Qur'ani, insan yang mengikuti petunjuk Allah, dan insan yang mengikuti petunjuk Rasulullah. Di akhir kita nanti, kita digolongkan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, dan semuanya akan dimasukkan di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian semua. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.